Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, marilah kita akan belajar di bab 9, yaitu haji dan kurban. Apa itu haji dan kurban? Apa saja yang ada di dalam haji? Marilah kita simak video berikut ini. Yang pertama, apakah itu haji? Haji ialah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan beberapa amalan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang mampu. Syarat haji ialah segala sesuatu yang harus ditunaikan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima merdeka. Rukun haji ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Yang pertama yaitu ihram, disertai dengan niat. Sebelum memakai kain ihram, dianjurkan mandi lil ihram terlebih dahulu. Yang kedua yaitu rukun haji wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam diri sambil berzikir dan mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat tawaf yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Macam-macam tawaf. Yang pertama yaitu tawaf qudum, tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah, tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah untuk memenuhi rukun haji. Yang ketiga tawaf wada, tawaf yang dilaksanakan oleh setiap jamaah haji ketika akan meninggalkan kota Mekah. Yang keempat tawaf sunnah, tawaf yang dilaksanakan setiap saat. Yang terakhir yaitu tawaf nazar, tawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan. Hukumnya wajib. Kemudian ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Marwa sebanyak 7 kali. Tahallul artinya bercukur atau memotong beberapa helai rambut sebagai pertanda telah bebas dari larangan dalam ibadah haji. Tertib artinya urut, semua rukun harus dilakukan dengan urut, tidak boleh dibolak-balik. Larangan-larangan haji bagi laki-laki: memakai pakaian berjahit, memakai sepatu yang menutup mata kaki, memakai penutup kepala yang melekat seperti topi. Perempuan dilarang menggunakan kaos tangan dan menutup muka, memakai cadar. Kemudian larangan laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut, memburu atau menganiaya hewan, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang terakhir mencaci, bertengkar, berkata kotor. Itulah larangan-larangan haji. Kemudian wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan dalam ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah.
akan tetapi harus membayar denda dam. Yang pertama, niat ikhram dari mikot. Mabit di Muzdalifah, melontarkan jumrah Aqabah. Mabit atau menginap di Mina, melontarkan jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Tawaf wada, macam-macam dam atau macam-macam denda, yaitu dam nusuk, dam yang harus dilakukan dengan menyembelih kambing bagi orang yang ibadah hajinya mengambil haji tamattu dan qiran. Dam iso'ah, dam yang dilakukan karena melanggar larangan-larangan ihram. Mikot haji, mikot zamani haji. Mikot bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Umroh, mikot zamani bermula sepanjang tahun pada waktu umroh dapat dilakukan. Mikot adalah batas waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot makani bagi orang yang tinggal di Mekah. Zulhulaifah bagi orang yang datang dari Arafah Madinah. Jumfah bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi. Yalamlam bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia. Qarnul Munazil bagi orang yang datang dari Arafah, Najdi, Zaman, Najdil, Hijaz. Zaturqin bagi orang yang datang dari arah Irak. Macam-macam haji. Haji tamattu, ibadah haji yang dilaksanakan setelah umrah. Haji ifrad, ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umrah. Haji qiran, ibadah haji yang dilaksanakan bersamaan dengan umrah. Hikmah haji membentuk sikap disiplin, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pemahaman terhadap sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memperkuat ukhuwah Islamiyah, membentuk dan menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kurban. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Syarat dan waktu berkurban. Syarat: beragama Islam, berakal sehat, balik, mampu. Waktu berkurban dimulai setelah sholat Idul Adha ditambah 3 hari setelahnya, yaitu disebut hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Syarat hewan kurban: hewan ternak, domba, kambing, unta, sapi. Hewan tersebut telah cukup umur. Hewan tersebut sehat dan tidak cacat. Tujuan dan hikmah berkurban: meneladani kisah ketulusan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan memiliki sifat dermawan dan peduli terhadap sesama, mengikis sifat kikir dan rakus, berbagi kebahagiaan dengan orang yang mampu. Itulah penjelasan terkait dengan haji dan kurban untuk kelas 5 SD. Semoga dapat memberikan kita pelajaran terkait haji dan kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.